Iya dari kamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Pandangan Center. Kembali lagi bersama saya, Herani Suryotami, di dalam live Instagram talk show Rumah Sakit Kusmata Pandangan Center. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadirkan diri dan juga perhatian di live Instagram kita pada sore hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya nih, kenapa nih vibes kita udah beda dari yang biasanya. Kita biasanya langsung sekali itu kan satu-satu face to face antara narasumber dan juga dokter. Nah sekarang kita udah ganti-ganti suasana nih biar terlihat lebih akrab gitu. Nah bersama saya sekarang sudah hadir narasumber kita, Dokter Hafriza Fitresia, spesialis mata konsultan yang merupakan subspesialis katarak dan imunologi di Rumah Sakit Kusmata Pandangan Center. Nah mungkin sedikit nih Bu, sebelum Rani mulai ke dalam materi kita nih Bu, sedikit brainstorming nih untuk teman-teman. Nah kalau kerusakan kornea itu apa sih? Karena dari poster kita bahasanya itu kornea, mungkin kerasanya lebih berat gitu ya. Nah kalau kerusakan kornea itu sendiri, itu merupakan penyebab kebutaan paling umum di Indonesia. Nah, berdasarkan data dari RAAB atau Rapid Assessment Avoidance of Blindness tahun 2014 sampai 2016 oleh Perdami menyatakan bahwa di 15 wilayah di Indonesia itu 4,5%-nya kebutaan disebabkan oleh kerusakan kornea. Nah, tapi ada nih cara, mungkin teman-teman agak ragu, kornea itu apa sih? Nah mungkin sedikit informasi nih buat teman-teman, kornea itu adalah bagian pelindung bening yang berada di depan bola mata kita. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang masih ragu dan bingung apa aja sih yang harus dilakukan kalau misalnya kerusakan kornea itu terjadi, ada keluarga mungkin atau diri sendiri yang juga mengalaminya. Kita langsung aja ke narasumber kita yang sudah duduk cantik sekali di samping saya, yang saya merasa kayak sepertinya jatuh terhempas gitu ya, duduk seframe sama Dokter Tessa. Nah, Assalamualaikum Dokter Tessa, selamat sore Dokter. Selamat sore Rani. Iya. Sedikit lebay Rani. Enggak lebay. Apa kabar Dokter? Kabar baik, terima kasih sudah diundang di Instagram live-nya Padang Eye Center. Iya, terima kasih banyak ya Dokter. Ini Dokter udah jauh-jauh loh, sudah mau meluangkan waktu untuk join bersama live Instagram kita di tengah kesibukan. Dokter, terima kasih Dokter sudah bersedia untuk sharing ilmu dan penanganannya. Nah, mungkin kita langsung aja nih Dokter, biar teman-teman bisa tahu nih apa aja yang harus diketahui terkait kerusakan kornea. Mungkin tadi sedikit udah nih sampaikan Dokter tentang kornea itu kan bagian yang di depan pelindung bening di bagian mata. Nah, kira-kira mungkin lebih intensnya itu kornea itu apa sih Dokter? Silakan Dokter. Ya, makasih Rani. Sahabat Rumah Sakit Mata Padang Eye Center semuanya yang kebetulan hadir atau kebetulan mendengar di acara Instagram Live ini, topik kita minggu ini itu adalah tentang kerusakan kornea. Iya, oke. Tapi sebelum kerusakan kornea tadi kayaknya panjang lebar dari Rani udah cerita ya, overview lah gitu ya. Tapi tentu tahu dulu nih kornea bagian yang mananya sih? Bener sih. Kornea itu adalah bagian pelindung yang di depannya mata. Jadi kalau kita lihat mata kita itu ada bagian yang hitam mata, ada bagian yang putih mata. Nah, yang kornea itu adalah bagian tengahnya itu yang warnanya hitam. Sebenarnya warnanya itu tidak hitam, tapi sebenarnya warnanya itu adalah bening. Dia berwarna terkesan hitam itu adalah pantulan dari iris yang ada di dalamnya. Jadi kayak kita melihat sesuatu dari balik jendela, yang di balik jendela itu ada bayangan yang hitam. Jadi kalau kita ngeliat kan kesannya warnanya hitam, sebenarnya warnanya bening. Nah itu untuk orang Asia itu warna irisnya itu memang lebih coklat kehitaman. Tapi kalau kita lihat bule kan ada warna yang hijau, ada yang biru. Nah itu sebenarnya karena pantulan warna yang ada di dalamnya yang terpantul dari kornea yang warna bening, warnanya adalah itu. Nah, orang suka nggak ngeh bahwa ini kayaknya bagian hitam mata. Nah, kita tidak menyalahkan karena memang yang tampak adalah itu. Kornea itu sendiri dia harus bening karena fungsinya untuk salah satu sebagai media refraksi sehingga orang bisa melihat dengan jernih. Di mata kita punya media refraksi itu ada 4. Ada yang namanya kornea, kemudian ada aqueous humor antara kornea dengan iris, kemudian ada lensa, kemudian ada vitreous di bagian dalam bola mata. Nah,
seandainya salah satu saja media refraksi itu bermasalah, atau misalnya ada kerusakan kah, atau misalnya ada kekeruhan, misalnya lensa ada keruh, katarak, pasti penglihatan jadi kabur. Nah, kornea kalau misalnya ada kerusakan itu juga akan mempengaruhi penglihatan. Dan kornea itu sendiri sebenarnya lapisannya juga nggak satu, Rani. Lapisannya itu ada 5. Walaupun tipis kelihatan itu ya Bu. Nah itu dia, kalau dari depan kan kita Ya, nggak kelihatannya kelihatan tipis gitu ya, Bu. Jadi kalau kita lihat dari potongan yang sagital atau pakai alat yang mungkin kalau misalnya sahabat Padang Center sudah pernah berobat mata, ada alat yang namanya slit lamp yang biasanya yang untuk biasa diperiksa. Itu kita dipoin. sebenarnya bisa lihat loh lapisan-lapisan kornea. Di sana kita bisa lihat ini kalau seandainya ada kerusakan itu lapisan mana yang kena. Bisa lapisan yang satu lapis aja, atau mungkin sampai ke tengah, atau semua, karena itu jelas akan mempengaruhi penglihatan seseorang. Oh, sedikit itu mempengaruhi gitu. Pasti mempengaruhi. Nah, satu lagi juga yang mempengaruhi, kan kita lihat tuh ya, kornea itu kan dia lumayan diameternya sekitar 10 mm yang kita lihat. Tapi kan di dalamnya itu ada yang namanya pupil. Oh, yang bagian tengah. Yang bagian tengah ya, Bu. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita mau membagi zona, itu ada yang bagian sentral, yang bagian tengah, atau ada yang bagian pinggir-pinggir dari kornea itu, Rani. Yang dibutuhkan untuk penglihatan adalah bagian sentral. Oh, yang pupil di tengah itu ya, Bu? Iya, yang sesuai dengan arahnya pupil, karena itu yang kita kenal dengan visual axis. Begitu kerusakan kornea itu di pinggir, kadang-kadang penglihatan orang nggak terlalu terganggu. Tapi kalau misalnya dia di tengah, walaupun kecil, jadi ngelihat kayaknya tidak blur, tidak bagus. Tiba-tiba kok tengah-tengah ada yang hitamnya kecil. Nah, ada penghalang. Ada penghalang. Kalau terganggu. Tapi kalau di pinggir, walaupun gede, tapi mungkin tidak akan terlalu mengganggu ke penglihatan. Nah, jadi yang namanya kornea itu adalah yang di bagian tengah mata kita yang terkesan warnanya hitam. Dia punya beberapa lapis. Ada 5 lapisan, dan kalau misalnya kita ada kerusakan di situ, kalau kerusakannya itu di daerah sentral, walaupun sedikit pasti mengganggu penglihatan. Gitu. Berarti itu yang paling penting yang di tengah itu ya, walaupun sedikit ada gangguan itu mengganggu penglihatan. Iya, karena pada prinsipnya kelainan di kornea, karena dia merupakan salah satu media refraksi, kelainan di kornea itu sedikit banyaknya pasti mengganggu penglihatan. Tapi kalau dari sentral lebih banyak lagi akan mengganggu ke penglihatan orang. Langsung orang punya keluhan matanya kabur. Sebenarnya karena areanya atau visual axis yang buat dia melihat itu terganggu. Ibarat kalau misalnya kita punya jendelanya tuh gores-gores kan gak enak banget melihat ke baliknya kan. Kayak ada yang mengganggu ya. Ada yang mengganggu. Kayak gitulah kira-kira fungsi kornea di mata. Oh, berarti kornea itu karena berarti lapisan pelindung mata yang sebenarnya kelihatannya tipis tapi ternyata banyak lapisannya berarti ya dokter ya. Terganggu sedikit itu pasti akan mengganggu selama berada di daerah jangkauan yang penglihatan yang dekat pupil itu berarti ya dokter ya. Nah dokter, kalau dibilangnya kan materi kita sekarang kerusakan kornea dokter. Kerusakannya itu kenapa sih dokter? Apa karena dari dalam atau mungkin karena di luar, kena goresan atau dikucek-kucek, ada pengaruh nggak dokter penyebab kerusakan kornea itu sendiri kenapa? Oh gitu? Banyak banget, banyak sekali sebenarnya kerusakan kornea itu kalau kita kita ambil secara umum 2, infeksi atau karena respon imunologis. Respon imunologis itu kalau infeksi jelas ada mikroorganismenya, mungkin karena bakteri, mungkin karena jamur, mungkin karena virus misalnya. Kalau respon imunologis itu juga bisa ada ulkus-ulkus kornea tertentu yang dia tuh nggak ada kumannya tuh di dalam tuh, tidak ada bakterinya atau tidak ada apanya, tapi respon dari si kornea itu terhadap antigen yang ada di permukaan. Jadi respon imunologis itu biasanya terjadi di daerah pinggir. Nah, kenapa ya orang tapi mayoritas ya kalau kita ambil prevalensi, sebagian besar kerusakan kornea itu karena infeksi, Rani. Oh, bukan karena itu ya. Imunologis hanya sedikit. Nah, kenapa ya bisa rusak kornea itu karena mikroorganisme? Mungkin ada defek. Ada defek artinya ada luka di kornea sebelumnya. Entah itu karena lensa kontak, entah itu mungkin karena nggak sadar, mungkin kerja tergores. Yang paling sering itu adalah misalnya kayak petani, dia kerja di ladang, terus dia jalan, terus tiba-tiba kegores sama sesuatu, dia nggak merasa nyeri pada saat itu, tapi ternyata kemudian berkembang jadi infeksi. Atau misalnya
yang paling sering juga yang kita temui pasiennya tuh adalah anak-anak muda yang suka bawa motor malam-malam terus merasa ada yang masuk di mata. Iya. Mungkin pada saat itu tidak perhatian karena mungkin luka lecetnya kecil, tapi karena tidak tertangani dengan baik pada saat itu malah berkembang infeksi di tempat luka yang kecil itu, jadi dari yang kecil jadi besar. Karena nggak dilakukan penanganan yang khusus Iya. ya dokter ya. Oh, berarti kalau dari tubuh sendiri nggak terlalu mempengaruhi, rata-rata berarti karena karena apa? Karena infeksi dari luar berarti ya dokter. Terbanyak itu. Kalau seandainya orang yang misalnya kalau petani misalnya kena gores dokter, kalau yang misalnya sempat masuk kayak kena Bram, Gerinda itu bisa mempengaruhi juga berarti dokter? Bisa, jadi kalau yang kena Bram atau Gerinda itu kan dia memang nempel. Nah terus kan setelah kita lakukan ekstraksi dari benda asingnya, kan bekasnya ada tuh. Ada defek di situ, kita istilahkan itu defek. Jadi defek itu mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu dalam. Kan kita tahu ada beberapa lapis yang mungkin kena cuma lapisan pertama aja. Tapi karena tidak tertangani dengan baik, tidak diberikan obat mungkin pada saat itu atau tidak kontrol pada saat itu. Kemudian yang kecil tadi tambah lebar. Kenapa? Karena si infeksinya malah berkembang biak di situ. Oh, jadi karena diabaikan ya dokter, pikir udah ini kecil doang nanti sembuh sendiri. Iya. Ada sih kemungkinan kecil sendiri, tapi kemungkinan dia infeksi tentu ada. Iya, selalu ada kemungkinan ya. Selalu ada dokter. kemungkinan. Kalau pakai softline nih dokter, kan nih untuk ciwi-ciwi semua gitu, teman-teman di Pananga Center rata-rata nih yang berumur masih muda belia dan menggemaskan. Nah mereka banyak yang masih pakai softline dokter. Terus ada nih pasien kadang yang datang di poli tiba-tiba matanya itu udah gores pakai softline. Kenapa sih dokter pakai softline tiba-tiba? Apa sebenarnya nggak boleh pakai softline atau gimana dokter? Iya, apalagi buat sahabat muda yang menggemaskan tadi itu iya, ya, seperti Raninya. Ya, softline itu sebenarnya atau lensa kontak lah ya. Lensa kontak itu dia ada banyak jenis. Ada yang soft yang kita kenal banyak di beredar. Ada yang rigid gas permeable itu lensa kontak juga. Ada yang hard, masing-masing punya fungsi. Tapi sebenarnya lensa kontak itu kan fungsinya buat membantu penglihatan. Betul. Nah sekarang udah nambah nih indikasi buat Untuk estetik. menambah estetik, kosmetik biar lebih Nah, cantik. iya. Nah, bukannya tidak boleh sih, tapi ada aturan main dalam pemakaian lensa kontak. Oh, ada aturan mainnya dokter? Nah, aturan seperti main, apa aturan mainnya? aturan main yang ya tidak ada salahnya nanti diskusi dengan dokter mata yang khusus untuk ini. Saya gini, kalau dia soft lens seperti yang banyak beredar ya, seperti banyak yang dijual di optik-optik, itu dia soft karena dia kan kayak plastik soft, dia nempel sama kornea. Iya kan waktu kita kan, dia nempel sama kornea, sehingga space atau jarak antara si lensa kontak sama si kornea nyaris nggak ada. Sementara permukaan mata itu adalah yang di kornea hitam sama yang putih, itu sebenarnya kita punya air mata. Air mata itu gunanya buat pelumas supaya mata kita tuh nyaman dan supaya mata kita tuh jauh lebih sehat. Nah, dengan adanya lensa kontak di depan kornea, dia nempel, otomatis air mata nggak ada di depan itu kan? Nggak ada masuk air mata yang Nah, pelumasnya. kemudian satu lagi, kornea kita itu butuh nutrisi oksigen, dan dia butuh oksigen. Dia butuh oksigen, itu oksigen diambil dari luar, dengan adanya lensa kontak menghalangi. Sehingga akan terjadilah kekurangan oksigen di situ. Terus kemudian air mata yang harusnya sebagai pelumas di depan kornea, itu juga berkurang. Nah, dua faktor itu adalah faktor resiko untuk menyebabkan infeksi. Oh, karena kekurangan oksigen dan air mata yang ada tuh, dokter. Makanya tidak dianjurkan untuk memakainya dalam jangka yang panjang. Boleh pakai, tapi nggak boleh overwear. Apalagi makainya tuh sampai 1 harian, terus malamnya juga dipakaikan. Terbawa tidur. Nah, yang sering itu seperti itu. Ibarat kayaknya harusnya dia ada air mata di sana. Terus sekarang karena dia kering, nempel terus, itu kan kayak buka kertas. Nah, kebayang nggak tuh? Iya, dokter. Ya, pernah tuh pasien. Jadi kan kita ngebuka lensa kontak yang sulit karena udah kering di bawahnya. Udah nempel. Makanya biasanya orang pemakai soft lens selalu diberikan tetes artificial tears juga. Tujuannya sebenarnya buat itu.
Dan lensa kontak yang bagaimana yang nanti di optik tuh jelas itu ada beberapa lensa kontak pilihan yang bagus-bagus lah. Oh, itu nanti di optik nanti dijelaskan nanti dokter. Berarti Itu harus salah satu yang menyebabkan kornea rusak. Yang paling banyak kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada di Padang Center lah ya Rani ya. Yang paling sering itu sebenarnya petani yang kebetulan kegores, yang dia nggak sadar atau kena mungkin sawit kena itu ya, sesuatu, dokter, ya. kena sawit, atau mungkin anak-anak muda yang awalnya dia nggak peduli lihat mata merah, terus kemudian tergores dengan sesuatu lah, kayaknya kemasukan, tapi waktu itu nggak ada masalah dok katanya kan, tapi seminggu kemudian jadi merah, jadi tambah putih, ada kelihatan putih dan kuning, nah itu yang paling sering. Lensa kontak itu salah satu diantaranya. Oh itu tak. Nah jadi untuk sahabat Padang Center nih, buat teman-teman yang biasa pakai soft lens boleh dipakai ya dokter ya. Tapi ada aturan mainnya. Jadi sebelum pakai mungkin konsul dulu sama dokter mata masing-masing atau boleh. Gimana? Ada durasi nggak dokter, minimal harus berapa gitu? Harus pakai berapa jam misalnya gitu atau ada beda-beda merek atau beda-beda itunya gimana dokter? Bukan merek mungkin kali lagi ya. Mungkin kita lebih melihat ke sifat dari si lensa kontaknya. Nah. Kalau berapa lama, kan fungsinya lensa kontak itu buat membantu penglihatan. Ya. Mungkin kita kegiatan ada acara kan juga nggak seharian. Ya selama jam kerja lah. Itu kan memang memudahkan pekerjaan kita atau memudahkan aktivitas. Nah selama aktivitas itu saja. Oh berarti ya seperlunya, sewajarnya. Berapa lama sih jam kerja ya kira-kira segitulah gitu. Dia mau tetap cantik pas keluar terus dia tetap pakai juga dokter. Boleh ya. Kan itu tadi kan ada obat tetes matanya. Yang penting itu tidak overwear dan tidak lama pemakaiannya. Ya, karena bagaimanapun kita harus menjaga kesehatan dari si kornea. Harus perhatiin. Jadi walaupun pengen estetik, teman-teman harus memperhatikan juga kesehatan ya. Berarti jangan sampai ada aturan main yang harus dipatuhi. Jadi sebelum pakai soft lens itu harus tahu kapan harus dipakai dan sewajarnya aja, gitu kan dokter? Seperlunya ya, secukupnya gitu. Nah dokter, kalau untuk biasa pasien kan dokter bilang waktu kena sesuatu itu nggak kerasa, misalnya kegores. Biasanya untuk hal-hal yang mudah dikenali gitu dokter, misalnya tanda dan gejalanya itu biasa kalau orang mengalami kerusakan kornea itu seperti apa dokter? Ya mereka bisa tahu oh ya ini harus saya bawa ke dokter, atau mungkin orang yang melihat atau apa gitu yang bisa jadi patokan tanda dan gejalanya misalnya mengalami kerusakan. Kalau ada keluhan di kornea atau ada kerusakan di kornea, yang jelas matanya mungkin ada kaburnya, terutama kalau dari sentral, itu matanya kabur, matanya merah. Oh merah, selalu merah. Matanya itu selalu merah dan kemudian kadang-kadang dia juga punya perasaan kayaknya ngeganjal. Nah, kalau misalnya sudah agak lebih hebat lagi di situ dia mulai merasakan nyeri. Oh, sudah mulai terasa sakit ya, dokter? Nyeri. Itu yang kalau tanda awalnya itu. Kalau misalnya sudah dia nggak berobat juga, itu biasanya di kornea itu udah kelihatan putih. Oh, ada itu udah yang itu bukannya udah makin sakit dokter atau gimana? Iya benar. Mungkin kalau misalnya gores-gores sedikit kalau dilihat di kaca masih kelihatan hitam gitu kan, tapi kalau udah berkembang infeksinya itu udah mulai putih. Nah putihnya ini mungkin dari kecil kemudian tambah lebar, nah bisa tuh nutup sampai ke seluruh kornea. Oh, itu nanah dokter atau gimana yang putih itu dokter? Kita sih nggak bilang nanah istilahnya di situ kan, tapi kita istilahnya misalnya ada infiltrat di situ. Infiltrat itu sebenarnya adalah bagian dari proses peradangan di kornea. Oh peradangan berarti ya dokter. Dan bisa dia kornea itu kan dia ada beberapa lapis tuh. Bisa tuh kornea tuh kayak ada kayak ada cekungan. Jadi kayak ada defek. Jadi jaringan lapisan yang di atasnya itu bisa hilang. Nah, proses penyembuhannya nanti juga akan tetap putih biasanya tuh. Oh, nggak akan hilang bekas yang putihnya. Nggak akan hilang. Terutama kalau yang kena itu sudah sampai lapisannya sudah separuh ke bawah. Artinya udah sampai lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, sampai lapisan yang terakhir. Kalau hanya lapisan atas aja, lapisan epitel itu nggak, biasanya bisa sembuh sendiri. Oh, tapi putihnya tetap masih ada atau gimana? Iya, kalau epitel tidak. Jadi kan kalau tadi kita bicara 5 lapis, di situ ada epitel, ada membrana Bowman, ada stromal, ada membrana Descemet, ada endotel. Kalau kena hanya epitel aja itu bisa perbaikannya bisa sempurna. Tapi kalau sudah mengenai sampai ke stromal, apalagi kalau sampai ke endotel, nah itu bekas lukanya atau penyembuhannya tuh akan ada warna putih di korneanya. Berarti kalau dia tetap di tengah akan mengganggu juga penglihatannya dokter. Walaupun udah sembuh tapi tetap ada bayang-bayang putih juga berarti dokter. Oh, lumayan juga ya berarti. Nah dokter, kalau seandainya nggak kita lakukan dokter, mereka mikir kayak udahlah nanti bisa sembuh sendiri misalnya gitu.
selain apa ya dokter, untuk penanganan gitu yang bisa dilakukan, misalnya kayak apa langkah awal yang bisa dipikir sama sahabat Padang Center semua, penanganan yang bisa kita lakukan, terutama kalau dibawa ke dokter mata, penanganan yang kita lakukan apa aja tuh dokter? Sebenarnya kalau sahabat Padang Center sempat menemukan mata kabur dan kemudian merah, itu harusnya langsung ke dokter mata. Apalagi kalau misalnya di bagian hitam mata yang kena, itu udah harus ke dokter mata, dianjurkan ke situ. Nanti si dokter matanya akan melihat ini kerusakannya karena apa. Kalau misalnya hanya kerusakannya itu hanya infeksi yang ringan, terus kemudian juga tidak mengenai lapisan yang terlalu dalam, itu sih mungkin bisa diberikan pengobatan saja sampai sembuh. Nah, yang kita khawatirkan kalau seandainya dikasih pengobatan itu ternyata tidak respon gitu loh kan. Tidak respon, nah kita kan harus mikir kebal nih, ya dokter. iya mungkin terapi kita tidak cocok, mungkin misalnya dia penyebabnya jamur yang kita kasih antibiotik. Nah, tepat sasaran ya dokter. Tepat. Nah, itu akan ada beberapa pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi si penyebab dari kerusakannya tadi. Gitu, berarti ada dilihat dulu dokter, kalau obat kalau nggak respon ada lagi penanganannya selanjutnya ya dokter. Iya, karena kan kita namanya melakukan manajemen pada pasien atau tata laksana pada pasien itu kan kita biasanya melakukan pengobatan dulu nih. Nah, kita lakukan pengobatan dan tentu pengobatan tergantung kepada penyebabnya apa dulu nih. Kalau penyebabnya bakteri ya kita kasihlah antibiotik. Kalau penyebabnya jamur ya kita kasihlah anti jamur. Kalau misalnya penyebabnya itu bukan infeksi atau sifatnya non infeksi, tentu penyebab yang mendasarinya atau penyakit yang mendasarinya yang kita atasi. Sehingga begitu teratasi penyakit yang mendasarinya, korneanya juga akan sembuh. Nah, dengan pengobatan, kalau dia memberikan respon yang baik ya pengobatan kita teruskan. Seandainya pengobatannya ini tidak memberikan respon yang baik, tentu kita lanjut ke tata laksana selanjutnya, apakah memerlukan operasi atau tidak, kan di sana kita menilainya. Makanya pasien selalu diminta kontrol. Jadi harus diketahui obatnya respon atau enggak ya dokter, terus sesuai atau enggak, tepat sasaran atau enggak. Nah dokter, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Padang Center di Instagram. Nah ini dari Lisa di Instagram. Lisa ingin memakai lensa kontak dok, namun dokter nggak mengizinkannya, itu gimana ya dok sebaiknya? Terus gimana tuh dokter? Kalau tetap pengen estetik terus gimana tuh dokter? Pertanyaannya mungkin dibalik kali ya, kenapa tidak diizinkan? Mungkin ada pertimbangan kenapa si dokter matanya tidak mengizinkan. Karena kadang-kadang kalau balik lagi, indikasinya pakai apa dulu nih? Kalau untuk penglihatan, untuk mengkoreksi, kan sebenarnya lensa kontak tuh mirip dengan kacamata. Bedanya adalah kacamata tuh dipasang, kalau lensa kontak ditempel. Kalau dia tidak memperbaiki fungsinya untuk memperbaiki penglihatan, kadang-kadang ada pasien dia tidak memerlukan lensa kontak karena dengan diberikan lensa kontak perbaikan penglihatannya juga nggak ada. Mungkin itu alasannya si dokternya. Kecuali kalau misalnya si Lisanya itu pengen pasang lensa kontak buat estetik nih, tadi kayaknya si Rani bilang. Nah itu boleh tuh buat gaya, boleh. Nah mungkin si dokter matanya tidak menyarankan lensa kontak karena dengan memakai lensa kontak itu juga tidak memperbaiki penglihatan dia. Karena kelainannya mungkin tidak di kornea. Kelainannya mungkin bukan di refraksi kelainannya, tapi kelainannya ada di media refraksi. Mungkin di korneanya ada kerusakan, atau mungkin di media lainnya, mungkin di lensanya ada kekeruhan, atau di retinanya ada masalah. Sehingga yang menyebabkan matanya kabur bukan karena refraksinya, ada lain, bukan karena ada minusnya, bukan karena ada plusnya, tapi karena memang ada kelainan di bola matanya. Jadi mau dipasang lensa kontak pun sebenarnya tidak membantu. Atau si pasiennya bisa jadi memang punya kontraindikasi terhadap si soft lens-nya. Misalnya pasien dengan mata kering, itu kita nggak anjurkan. Kenapa dokter? Dengan pakai soft lens saja itu sudah ada faktor resiko untuk mata kering. Sekarang dia matanya udah kering, biasanya akan lebih tidak nyaman. Dan itu akan masalah gitu ya dokter? Menambah masalah karena dia faktor resiko untuk munculnya infeksi salah satu dry eye itu. Nah berarti ada pertimbangan sebenarnya dokter dari dokternya kenapa matanya. Tapi kalau untuk estetik kayak Rani misalnya pengen pakai warna yang biar kayak bule gitu ya dokter. Mungkin itu pertimbangan. Tapi pakai aturan main, jangan terlalu lama.
Berarti untuk Lisa nih, berarti ada nih pertimbangan dari dokternya, kenapa dokternya melarang untuk menggunakan softland. Mungkin ada hal lain yang harus dipertimbangkan dan penyebab fungsi dari softland itu sendiri ternyata tidak tepat sasaran, dan juga untuk penglihatannya juga nggak akan membantu. Jadi mungkin perlu kontrol sama dokternya. Mungkin yang bermasalahnya bukan di masalah penglihatannya, dengan softland pun tidak akan membantu. Begitu ya Lisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaannya. Nah dokter nih, kalau untuk kerusakan kornea nih dokter, nih kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang lagi santer banget nih di Indonesia, masalah kerusakan kornea itu familiar dengan cangkok kornea dokter. Nah kalau cangkok kornea itu sebenarnya gimana sih dokter? Apa dikeluarin gitu matanya dokter, gimana? Soalnya orang banyak cangkok kornea dok, oh berarti kalau saya mendonorkan mata saya dikeluarkan dok gitu. Itu gimana sih dokter? Banyak tuh di masyarakat bilang gitu. Ini yang mendonor atau yang menerima donor? Kalau dibilang yang mendonorkan, terus yang menerima donor bilang, oh mata orang yang masuk ke saya dalam keadaan bulat-bulat gitu. Bener nggak sih dok? Itu maksudnya gitu loh. Silakan dokter. Kalau ini satu lagi nih yang suka tidak bikin kita tidak nyaman itu adalah begitu kayak di film-film ya. Oh iya. Terus kemudian tiba-tiba besok sudah sekian tahun nggak melihat, terus tiba-tiba kornea bisa ngelihat gitu ya. Padahal sebenarnya gini, cangkok kornea itu namanya juga cangkok kornea atau transplantasi kornea. Misalnya kornea transplantasi kornea. Berarti yang dicangkok itu adalah kornea, bukan bola mata. Oh, oke. Berarti bukan mata sebulat-bulat mata itu ya dokter? Bukan. Jadi kalau kita lihat kan bola mata kita itu bulat ya. Yang kelihatan dari depan aja nih ada kornea, yang hitamnya itu, terus yang putih itu adalah sklera, dan di atasnya ada konjungtiva. Tapi di bagian dalamnya mata itu ada banyak hal. Ada iris di situ, ada lensa. Lensa juga kalau keruh katarak juga kabur. Retina juga kalau misalnya ada masalah juga itu akan bikin kabur. Nah, yang bisa dilakukan transplantasi adalah kornea. Kalau bola mata dikeluarkan bulat-bulat nggak bisa juga, Rani. Kenapa? Karena bola mata itu bagian belakangnya itu, bagian ujungnya itu ada saraf mata yang nyambungnya ke otak. Dipotong dulu sarafnya baru bisa dikeluarin bola mata. Banyak kerjaan juga ya. Jadi nggak mungkin begitu dipotong orang nggak ngeliat lagi. Jadi yang kita ganti itu adalah memang yang bagian hitamnya aja. Nah, sekarang masalahnya yang mau mendonorkan, apakah kalau misalnya mendonorkan tuh berarti bola matanya dikeluarin bulat-bulat? Dulu iya, zaman dulu memang iya, tapi belakangan itu dengan banyaknya ya tentulah dengan kemajuan ya, kemudian peralatan juga lebih bagus. Yang dikeluarkan itu tidak bola mata utuh, tapi bagian yang hitam mata ditambah dengan bagian yang putih di sekeliling. Sedikit saja, kalau kita ukur itu hanya paling sekitaran 4 mm saja. Hanya, jadi bagian yang putihnya diambil pinggir-pinggirnya sekitar 4 mm kan sedikit tuh, bagian atasnya juga kita ambil sedikit. Nah, terus kemudian di bank-bank mata tertentu itu juga sudah punya kayak semacam protese. Jadi kalaupun misalnya ini kan yang kita ambil donornya itu kan adalah orang yang sudah meninggal ya. Nah, jadi si keluarganya pun sewaktu melihat anggota keluarganya yang sudah meninggal itu mendonorkan mata juga nggak bolong gitu loh Rani. Jadi juga nggak takut ya. Jadi karena memang sekarang sudah diinikan. Tapi seandainya tidak ada pun kadang dijahit pun supaya tidak terlalu ngeri. Nah, itu dari segi orang yang mendonorkan. Jadi kalau misalnya ada nanti dari sahabat Padang Center mau ada yang mendonorkan matanya, itu jangan dipikirkan bahwa akan dikeluarkan bulat-bulat. Dulu emang iya. Mungkin sekarang masih ada 1-2, tapi ya itulah dalam perkembangannya tidak harus mengambil banyak itu lagi. Terus kemudian yang menerima nih, kalau yang menerima itu istilahnya resipien, yang menerima kornea itu. Siapa sih yang akan menerima kornea? Tentu yang korneanya rusak. Ya. Nah, karena pada prinsipnya kita berusaha mempertahankan kornea yang dipunyai orang itu sebanyak mungkin. Jadi yang kita buang adalah kornea yang benar-benar rusak dan posisinya di sentral. Karena kan yang berfungsi untuk kelihatan kan yang bagian tengah. Nah, jadi misalnya nih karena ada kerusakan tadi, infeksi dia tambah lama tambah luas, kemudian kedalaman dari lukanya itu atau kedalaman dari defeknya itu tambah tebal, jadi mengenai hampir seluruh kornea, itu kan otomatis fungsi penglihatan udah nggak ada kan. Ya, betul. Jadi yang harusnya kaca itu jernih udah mulai udah gelap
dan putih buram. semuanya kan, udah putih semuanya. Nah tentu harus kita ganti kan. Kalau kaca bisa kita ganti. Nah kornea menggantinya juga dengan cara seperti itu. Kita ganti korneanya, kita gantilah dengan kornea orang yang lebih jernih. Harapan kita supaya bagian sentralnya atau bagian tengah dari mata kita itu tetap melewati media yang jernih. Oh, jadi tetap bisa melihat dengan jernih gitu. Iya. Kacanya diganti berarti. Iya kacanya. Jadi korneanya diganti dengan kornea karena memang sampai sekarang kornea buatan itu dibilang tidak maju penelitian sudah ada, tapi di kita kan belum ada. Nah sekarang kan orang saking banyak yang susah itu kan memang donornya, mencari donor dan kemudian donor itu juga nggak mungkin dong tiba-tiba dipindahin saja begitu saja, karena kita nggak tahu yang si pendonor ini siapa tahu dia ada penyakit lain, kan tinggal mindahin. Sehingga syarat menjadi donor itu cukup banyak dan syarat donor mata itu sehat untuk bisa untuk ditransplantasikan ke orang lain itu juga ada syaratnya, ada pemeriksaan tertentu. Jadi nggak semuanya aja gitu loh. Nggak sembarangan langsung dapat. Nggak bisa, dikasih gitu nggak ya, juga dokter? sih. Jadi memang di bank mata itu biasanya sudah ada cairan untuk mengawetkan, kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan sehingga setelah kita dapatkan, oh ini kornea ini cukup sehat untuk ditransplantasikan, baru itu yang dikirim ke si ini. Oh berarti nggak perlu ragu, udah benar-benar diperiksa Udah. banget ya dokter, nggak langsung bisa dapat Enggak. donor kornea nanti ada yang butuh. Cuman masalahnya di Indonesia nggak langka juga ya dokter Karena tidak semua orang mungkin ya punya mindset bahwa kalau dia didonorkan matanya itu nanti dia di sana, saya nggak tahu tuh mungkin udah terkait dengan sosial budaya nih lagi nih, dan kemudian terkait dengan agama mungkin kali ya. Tapi memang mindsetnya kita itu dia kepengen, dia tidak mungkin belum paham nih, atau mungkin sosialisasi kita yang belum banyak. Sebenarnya dengan mendonorkan mata itu kita banyak menolong orang. Nah mungkin mindsetnya adalah kok udah meninggal masih diutak-atik sih. Nah bisa jadi kan. Jadi itu sebenarnya lebih ke banyak sosial budaya dan masalah keterkaitan agama lagi kadang-kadang di sana. Gitu sih kan. Nah dokter, kalau untuk satu misalnya ada cangkok kornea misalnya menerima dari banyak orang misalnya, itu satu kornea itu hanya untuk satu orang aja dokter atau gimana tuh dokter? Nah sebenarnya kita di Rumah Sakit Padang Center itu kan sudah bisa mengerjakan transplantasi kornea ya, udah dari 2013 itu kita udah ngerjakan. Nah jumlahnya itu emang terkait kepada jumlah donor yang kita terima. Karena emang pembayaran donor itu ke bank mata juga karena pemeriksaan yang tadi itu loh Ran ya. Karena untuk mendapatkannya sampai dia clear boleh ditransplantasikan ada banyak rentetan sehingga ada cost di situ gitu loh kan. Satu kornea itu kadang-kadang kita bisa simpennya gini nih. Kan kita bisa bayangkan bahwa kornea itu kan utuh ya, bulat ya. Kalau kita lihat tuh diameternya itu kan sekitar 10 sampai 11. Kita tuh pakai paling hanya sekedar 7 sampai 8. Kita masih punya sisa sekitar 2 sampai 3 mm di pinggir-pinggir. Nah, itu bisa kita simpan. Nah, di Padang Center itu kita kerjakan. Kita simpan, misalnya ternyata ada orang yang kayak infeksi tadi nih. Dia infeksinya kebetulan ada di pinggir, kecil, tapi dalam. Ada tuh kasus-kasus yang mungkin dia ketusuk atau misalnya apa, sehingga terjadi korneanya itu lukanya itu dalam sampai kayaknya bolong. Nah kalau dia bolong kan kita harus tambah dengan kornea juga kan. Nah karena dia di pinggir kecil kan kita nggak perlu mengotak-atik yang di bagian tengah. Nah yang di bagian pinggirnya itu kita bisa pakai yang dari donor yang sisa tadi. Berarti nggak satu cangkok kornea itu satu orang, tergantung kasusnya juga berarti ya? Iya tergantung. Tapi memang yang paling banyak itu adalah yang di bagian tengahnya yang kita ganti. Karena kita lebih concern kalau misalnya kita ganti di bagian tengah, kita berharap dengan mengganti di bagian tengah kornea menjadi lebih jernih, kan orang bisa melihat. Nah, untuk menentukan dia bisa dicangkok kornea itu juga nggak semuanya Durani. Walaupun korneanya misalnya sudah putih nih semua, tapi ternyata dia bukan hanya sekedar kerusakan kornea, dia juga ada kerusakan misalnya di saraf mata. Itu kita juga nggak cangkok. Karena kalau dicangkok pun nggak ada juga. Ya, masalahnya itu di masalahnya belakang, iya, yang membuat dia tidak melihat saraf matanya juga kan. Jadi diganti pun korneanya dia nggak ngelihat juga gitu kan, gitu. Jadi kita menangani masalahnya dulu dokter, nanti sia-sia, bukan sia-sia sih, maksudnya kayak yang nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga.
Iya benar, karena namanya kita mentransplantasikan organ orang lain ke kita itu bukannya tidak ada masalah, tidak ada resiko gitu loh. Masalah mungkin bisa kita atasi, tapi selalu ada resiko. Setiap tindakan apapun itu pasti ada resiko. Nah, kita kan berusaha untuk memperbanyak manfaat, meminimalkan resiko. Nah dokter, berarti kalau di Pandangan Center sendiri kita udah melakukan cangkok kornea itu juga ya dokter? Udah cukup lama dari tahun 2013 ya dokter. Berarti mau sebenarnya tergantung dari nanti kita ke bank mata berarti ya dokter untuk cangkok selama ini sih prosedurnya adalah dari rumah sakit itu yang memfasilitasi ke bank mata. Oh berarti dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya, memfasilitasi pasien. Jadi pasien tinggal menunggu nanti. Pasien tinggal menunggu. Dan rumah sakit itu kita punya daftar orang-orang yang menerima cangkok kornea. Kalau misalnya pasiennya itu kita rencanakan atau kita anjurkan untuk pemeriksa, untuk lakukan transplantasi kornea, pasien setuju, kita masukkan dia ke dalam daftar. Nah, kemudian kita laporkan ke bank mata. Kalau misalnya nanti bank mata bilang ada donornya, kita akan kontak pasiennya. Oh, berarti udah ada daftar nama pasien. Sudah ada resipien. Yang tidak seimbang itu adalah antara si daftar resipien dengan si daftar orang yang mendonor. Ya, betul. Tapi itu masalah di Indonesia, tidak hanya masalah di kita. Di Indonesia secara umum. Karena itu terkait sama regulasi Indonesia. Kalau di luar negeri udah otomatis kabarnya dokter. Iya, kalau di luar negeri kadang itu banyak, malah kadang-kadang dia bisa mengirimkan ke Indonesia. Karena ada regulasi di negara tertentu yang kalau orang itu dia meninggal, maka organnya adalah milik negara. Nah, jadi makanya terkait ke regulasi, dan itu saya pikir Bank Mata bukannya tidak berusaha, selama ini sudah berusaha, tapi itu memang pertimbangannya masing-masing negara kan beda-beda ya, sosial budaya orang kan beda, kemudian bisa, makanya saya bilang permasalahan itu lebih banyak ke sosial budaya dan ke religi. Nah dokter, ini mungkin sedikit untuk pertanyaan terakhir dokter, kita udah ngobrol cukup lama jadi nggak kerasa dokter. Nah ini mungkin bukan tentang kerusakan kornea dokter, tapi apa sih yang harus diperhatikan sama sahabat Pandangan Center semua untuk tetap menjaga korneanya tuh tetap sehat, terawat dan estetik? Gimana tuh dokter tetap sehat gitu, tetap terawat dan terjaga gitu? Gimana cara dokter, kiat-kiat apa aja yang harus diperhatikan? Apa ada makanan kah atau dari lifestyle kah atau gimana? Yang khusus sih sebenarnya tidak ada. Kalau khusus ya, kalau misalnya kita sudah bisa menjaga mata kita tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya kita mau lifestyle yang misalnya vitamin atau suplemen, itu sebenarnya tidak lebih ke kornea lah spesifik, secara umum. Secara umum boleh gitu ya. Tapi mungkin yang akan lebih kita perhatikan kalau seandainya kornea itu sudah punya masalah. Misalnya orang-orang yang dengan keluhan dry eye. Misalnya gini nih, dry eye itu kan multifaktorial sekali ya penyebabnya. Dan kalau dulu tuh dry eye itu lebih banyak diderita sama orang yang usia lanjut, kalau sekarang itu udah bergeser ke anak muda juga. Kenapa? Karena di depan seharian itu di depan laptop, depan handphone, terus kayak efek pandemi yang kita zoom, sehingga sehingga yang harusnya mata kita tuh sehatnya, salah satu yang membuat permukaan okuler kita sehat itu adalah adanya tear film atau adanya air mata. Air mata tuh bukan yang keluar gitu ya Ran, maksudnya kalau matanya kering berarti dia nggak bisa nangis, ya nggak begitu sih sebenarnya. Kayak air mata tuh kayak pelumas. Nah dia sedikit ada di depan mata, selalu ada di situ. Pada orang tertentu, misalnya kayak orang yang terlalu banyak di depan, aktivitas jarak dekatnya cukup banyak, refleks mengedipnya berkurang. Nah itu sebenarnya salah satu faktor membuatkan dia dry eye. Selain faktor-faktor lain, misalnya hormonal, usia, kemudian kelainan di kelopak, kemudian kita berada di ruangan yang dingin selalu, yang kelembapannya tinggi, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau misalnya sahabat Pandangan Center adalah orang-orang yang tergolong dengan itu, tolong memperhatikan bagaimana caranya menjaga kornea itu tetap lembab. Mungkin sekali-sekali memerlukan artificial tears istilahnya. Kita nggak pakai lagi istilah yang namanya air mata buatan, karena air mata nggak bisa digantikan. Nah itu ceritanya. Nah artificial tears atau lebih tepatnya lagi sebenarnya lubrikan untuk melumaskan atau untuk melembabkan mata. Tanda-tanda yang orang dry eye itu adalah bikin dia tuh nggak nyaman. Misalnya kalau melihat sesuatu itu lama-lama gampang merah, terus rasanya mengganjal, kayaknya ada berpasir tapi dilihat nggak ada.
Nah itu bisa, itu yang perlu dijaga kalau misalnya bermasalah. Terus satu lagi itu kalau dry eye, itu karena kadang-kadang matanya tuh nggak ada kelainan kayaknya kan, tapi bikin gak nyaman, itu nggak ada salahnya datang. Tapi kalau misalnya ada kayak yang tadi kegores, mungkin kena sesuatu, kemasukan benda asing, tidak ada salahnya itu langsung ke dokter mata. Terus kemudian atasi penyakitnya sampai selesai, sampai kita yakin bahwa ini sudah sembuh. Jangan dibiarkan sehingga nanti yang luka tadi tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, terus akhirnya mengganggu ke penglihatan kita. Karena di bagian kornea kita itu tadi sudah mulai, kalau penyembuhannya akan ada tetap putih tuh. Ya, akan berbekas gitu ya. Akan berbekas. Tapi kalau dia masih di permukaan mungkin bisa hilang dokter kalau dia Bisa. terlalu dalam. Betul. Nah, dokter, baik dokter, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir dari talk show kita setelah pembicaraan yang cukup benar-benar menarik dan jadi nggak terasa waktu udah berjalan. Mungkin sedikit closing statement dari dokter terkait kerusakan kornea ini, apa yang bisa maksudnya kayak sedikit pernyataan gitu dari dokter untuk sahabat Pandang Center. Oke, mungkin kalau bisa kita simpulkan dari bincang-bincang kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, kornea itu adalah salah satu media refraksi. Dalam arti kata, penglihatan kita tidak tergantung kepada kornea saja, tapi dia memegang peranan dalam fungsi penglihatan. Jadi apapun kelainan yang ada di kornea, mau kecil atau misalnya mau kalau besar apalagi, kecil pun atau merasa tidak nyaman mata, jangan abaikan. Karena lebih baik kita mengatasinya dari awal, mungkin perlu obat-obat saja. Tapi begitu dia sudah semakin besar, semakin meluas dan kemudian tidak terkontrol, maka akan banyak tindakan-tindakan lain yang harus kita ambil. Dan kalaupun misalnya transplantasi kornea itu adalah salah satu alternatif untuk membantu penglihatan, tapi yang namanya kita mengganti organ orang lain ke kita, bukannya tidak ada resiko. Kita selalu berusaha, si dokter mata tuh pasti akan selalu berusaha menjaga kornea yang si pasien itu tetap baik. Dalam arti kata, kita berusaha mempertahankan yang sebanyak mungkin pada itu. Kecuali kalau itu sudah rusak banget, tidak bisa lagi kita perbaiki. Jadi memang, walaupun kornea bukan satu-satunya organ di dalam mata yang berfungsi untuk penglihatan, tapi dia salah satu organ yang penting, jadi jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan gitu, walaupun sayangi gitu ya. Sayangi kornea Anda. Nah, baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmu dan pengalamannya bersama kami sahabat Pandang Center. Nah, mungkin ini sedikit informasi nih dokter, untuk pendaftaran hari H kunjungan dapat melalui nomor WhatsApp di 081166 19987 dan pada H-1 kunjungan dapat melalui booking antrian di website kami, yaitu ketik antrian.pandangcenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit pada nomor 0811 6681 200. Nah, sebelum kami menyudahi acara, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rumah Sakit Wisma Mata Pandang Center, pemateri, tim penyelenggara dan followers serta masyarakat yang senantiasa mengikuti live Instagram kita hingga sore hari ini. Nah, mungkin akhir kata dari saya, selamat sore, salam mata sehat, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.